Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, di video kali ini saya akan membahas tentang limau kasturi ya sahabat ya, pokok limau kasturi. Sahabat juga semua pasti tahu ya, limau kasturi itu banyak banget kegunaannya ya, seperti untuk bikin sambal belacan, atau kalau biasanya di Indonesia ya tukang-tukang sate ya akan mencampurkan limau kasturi ini, memerasnya di si sate tersebut untuk menghilangkan bau amis ya sahabat ya. Nah, selain untuk TOI limau, sambal belacan ya, untuk dicampur dengan sate sahabatnya biar tidak bau amis. Limau kasturi ini juga sahabat, kalau suku Cina ya, kalau mau perayaan Chinese New Year sahabat ya, mereka selalunya dijadikan hiasan untuk menyambut perayaan hari raya mereka ya, kalau di suku Cina, di bangsa Cina ya. Dan selain untuk perayaan sahabatnya, selain untuk kita konsumsi ya, untuk bikin sambal belacan, untuk bikin TOI limau ya, untuk dicampur di sate sahabat ya, limau kasturi ini juga sahabat, kalau kita tanam di pot ya, cantik, bisa dijadikan untuk hiasan juga sahabat ya, bisa dijadikan untuk hiasan. Sebab lucu ya, lihat tuh, kalau sudah kuning-kuning begini cantik kan, ini sudah kuning ya. Nah, ini ada yang satu yang kuning. Sebenarnya sahabat ya, ini sudah banyak yang kuning, tapi pas tadi saya angkat dari balkoni sahabat ya, yang betul-betul sudah tuanya itu pada jatuh, yang kuningnya pada jatuh tuh, udah betul-betul tua kuning ya tuh. Nah, besar-besar, sehat sahabat ya, memang sangat sehat, besar-besar. Dan sahabat, ini walaupun saya tanam di pot, pokok limau kasturi ini berbuah dengan lebatnya sahabat ya. Setiap hari saya memetiknya sahabat ya, kalau saya mau bikin sambal belacan, TOI limau ya, dan masakan-masakan lain yang seperti pecel ya, yang untuk sambal-sambal lain juga, saya pasti mengambilnya dari pot saja sahabat ya. Sebab ini memang sudah cukup banyak buahnya, dahannya juga cukup banyak sahabat ya, sebab tanaman ini sudah cukup lama sahabat, umurnya setahun lebih. Dan memang di awal penanaman sahabat ya, tanaman ini tidak banyak lah buahnya, sekitar 20 biji, 30 biji. Tapi sekarang sebab umurnya juga sudah setahun lebih, kadangnya kalau sebelum pada jatuh si buahnya, atau kalau saya jarang memetiknya ya, sampai 100 lebih buahnya itu. Dan ini juga walaupun tiap hari saya memetiknya, ini masih banyak sahabat ya, masih banyak. Ini sekitar ada lah 30 bijian lah, ini juga yang di pohonnya juga. Dan ini juga yang tadi saya pungut ya, yang tadi saya pungut juga, ini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biji sahabat ya. Dan betul-betul sudah tua ya. Kalau sudah tua begini ya, kuning dan purik sahabat, kalau orang sudah bilang purik ya, kalau yang betul-betul sudah tua ya. Ini juga purik, udah tua banget sahabat ya. Dan sahabat, tanaman pokok limau kasturi ini memang bagus kalau kita tanam di halaman rumah kita juga, sebab dia berbunga sahabat. Sebelum berputik itu, sebelum jadi buah, dia ada bunganya putih seperti bunga melur sahabat ya. Nah, hampir mirip bunga melur sahabat bunganya itu, dan berbau juga cukup sedap. Baunya juga hampir mirip bunga melur. Coba sahabat lihat, kalau sahabat ada tanam ya pokok limau kasturi, kalau time berbuah ya, maksud saya time berbunga ya, mau berbuah, cium si bunganya itu, cium hampir mirip-mirip dengan bunga melur baunya sahabat ya, memang sedap. Apalagi kalau berbunganya banyak, sekitar 50 biji, 60 biji. Wow, memang halaman kita itu bau, wangi, sedap sahabat ya. Kadang anak saya confused ya antara
bunga melur dengan bunga limau kasturi ini. Anak saya bilang kan dia mungkin dia nggak pernah lihat di sebelumnya ya pokok limau kasturi ini berbunga sebelum berbuah. Dia bilang, "Mam, pokok limau kasturi itu udah jadi pokok bunga melur berbunga." Dia bilang jadi bunga melur pokok limau kasturi, padahal sahabat memang sebelum berbuah limau kasturi ini memang berbunga dulu, dan bunganya memang bau sedap sahabat ya. Baunya cukup sedap lah. Makanya saya katakan kepada sahabat, kalau sahabat tanam di halaman rumah juga memang bagus. Bunga melur itu bagus. Bukan bunga melur. Pokok limau kasturi itu memang bagus. Oke sahabat, di video kali ini saya akan memberitahu kepada sahabat bagaimana dan apa rahasianya tanaman di dalam pot tetap berbuah dengan lebat sahabat ya. Apa rahasianya tanaman di dalam pot tetap berbuah dengan lebat? Tentunya sahabat ya, pupuknya pupuk alami dari dapur sahabat, gratis. Sebab kadang kan kalau ibu-ibu yang maksudnya belum ahli dalam bercocok tanam ya, baru mau coba-coba, kadang tidak tahu, tidak semua pupuk ada aturan pakainya kan sahabat ya. Alangkah bagus menggunakan pupuk alami dari dapur sahabat ya. Selain gratis, pastinya kalau pupuk alami itu tidak ada efek sampingnya. Kalau pupuk buatan, kalau sahabat dosnya terlalu tinggi memberikannya, boleh menyebabkan tanaman tersebut gugur daun, kering, dan mungkin boleh mati sahabat ya. Akibat yang paling fatalnya boleh mati. Tetapi sahabat, kalau sahabat menggunakan pupuk dapur ya, tidak perlu takut mati. Kalau kita memberikannya terlalu banyak juga justru bukan mati sahabat, subur, sehat ya. Dan tanaman pokok limau kasturi ini sahabat, setiap hari saya memetiknya juga tidak putus-putus buahnya. Seperti ini ya. Nah, sangat banyak nih putik-putik yang mau keluar tuh. Saya juga tidak tahu berapa ratus ini putiknya yang mau keluar ya. Di dalam-dalam tuh sangat banyak. Sebab kalau si buah yang lamanya itu udah pada jatuh, udah kuning, ada lagi yang baru, yang si putiknya tuh besar dan keluar bunga baru. Tidak berhenti berbunga sahabat. Dan ini dari awal penanaman sahabat ya, ini pada mulanya ini kan tanaman cangkok ya sahabat ya. Pertamanya ini di polybag kecil, dan saya pindahkan ke pot yang agak besar juga lah. Ini cukup besar ukurannya ya, cukup besar. Pertamanya saya mencampurkan media tanam ini dengan yang dari dapur juga sahabat ya, yang sampah dapur. Kulit telur sahabat ya, tentunya kulit telur yang sudah saya tumbuk halus dan saya sangrai sahabat ya. Orang Sunda bilangnya sangrai, dan sangrai itu bermaksud kita goreng tanpa minyak sahabat ya. Nah, sampai hampir hangus, nggak terlalu hangus juga lah, sampai nggak kekuning-kuningan, baru kita, kalau tidak baru kita boleh digunakan, tapi tunggu dingin dulu sahabat ya. Tapi kalau kita tidak sangrai juga, biasanya kalau sahabat-sahabat ya dijemur juga boleh, dijemur sampai kering sahabat ya. Dan tentunya sahabat, kalau kita mau menggunakan si kulit telur itu dicuci dulu bersih-bersih sahabat ya, bebas dari bakteri-bakteri, dan tiarapkan atau tengkurapkan biar si air yang cucian tadi itu turun. Dan selepas turun kering si air cuciannya, baru kita tumbuk halus dan sangrai sahabat ya, atau dijemur sampai kering juga boleh. Kalau cuaca panas ya boleh dijemur, dan kalau musim hujan sahabat boleh sangrai saja. Nah, pada awal penanaman juga saya menggunakan cara alami juga sahabat ya, mencampurkan media tanam ini dengan si kulit telur yang sudah diproses sebagai pengganti kapur dolomit sahabatnya, biar si tanaman ini subur dan sehat sahabat ya.
Dan sekarang saya akan memberitahu kepada sahabat apa pupuk apa yang alami itu, yang dapat dari dapur itu, yang menyebabkan si tanaman ini memang berbuah dengan lebat sahabat dan tidak ada putus-putusnya ya. Nah, pupuk alaminya ialah ini sahabat. Nah, ini ialah air cucian ikan. Dan kalau sahabat mencuci ikan ya, kalau mencuci ikan, sahabat cucinya itu jangan di pipe, di dalam mangkuk besar ya, atau baskom, di dalam mangkuk besar. Dan baru sahabat cuci bilas di pipe kalau sudah cuci di mangkuk. Sebab kita mau airnya yang seperti ini sahabat ya. Ini airnya ini ada campur dengan si usus-usus juga sahabat ya, di dalamnya ada usus-usus juga. Dan kalau si ususnya sahabat ya, kalau sahabat mau menyiramnya, kalau sahabat mau memasukkan ususnya ke pot ini ya, pastikan sahabat menggalinya dulu, menggalinya si tanah, terus masukkan si usus ikan dengan dia punya insang ya, baru tutup lagi. Nah, kenapa harus begitu? Sebab untuk mengelakkan dari datangnya lalat sahabat ya, sebab ini bau amis ya sahabat ya, hanyir. Sudah pastinya nanti lalat datang ya kalau tercium bau amis begini. Nah, ini sahabat, di sini ada air cucian beras yang sekitar, ini bekasnya besar juga ya, sekitar 2 liter sahabat ya. Kalau untuk pot ukuran ini yang cukup besar, boleh dijadikan untuk 2 pot saja ya, 2 pot. Ini sahabat siram saja ke pot tersebut ya. Ini saya ada ini sebab untuk mengambil si ususnya. Nah, usus ikan dan insangnya sahabat ya. Nah, ini tadi kebetulan tadi pagi juga saya sudah masukkan si usus ikan dengan insang itu ke dalam, dan saya juga sudah menimbunnya lagi tuh sahabat. Sebab kalau tidak menimbunnya lagi, nanti lalat akan datang sahabat ya. Nah, ini kita gunakan aja. Ini untuk 2 pot cukup ini. Cukup untuk 2 pot sahabat ya. Bau amis. Bau amis yang baunya kuat. Ini cukup besar bekas ini ya. Ini boleh. Nah, boleh menggunakan ini, digunakan untuk 2 pot yang ukuran begini sahabat ya. Nah, ini ada lagi nih, ini untuk pot lain. Nah, kalau pupuk seperti ini sahabat ya, kalau kita memberikannya tiap hari juga bukan tanaman tersebut rusak sahabat, yang ada malah lebih sehat ya, lebih sehat, lebih subur berbuah dengan lebat sahabat ya. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau si insangnya dengan usus-ususnya, kalau sahabat mau memasukkannya ke dalam media tanam ini, gali dulu tanahnya, baru masukkan, terus timbus lagi dengan tanah. Kalau enggak, ambil tanah lain, tutup kalau mau masukkan. Ini juga tadi saya sudah cukup banyak memasukkan tadi pagi ya, memasukkan usus-usus ikannya. Tadi pagi saya mencuci ikan ya, cukup banyak. Tadi saya mencuci ikan, saya masukkan ke 5 pot malah. Saya ada cukup banyak juga tanam pokok limau kasturi ini. Saya bukan sekadar limau kasturi sebenarnya sahabat ya, lemon, limau nipis, limau purut, semua ada saya tanam. Dan saya memupuknya atau membajanya cukup dengan air cucian ikan saja sahabat ya, dengan air cucian ikan. Dan alhamdulillah memang tidak putus-putus berbuah sahabat. Pertamanya alami ya, keduanya maksud saya alami itu tidak merusakkan si tanaman tersebut, walaupun berlebihan memberikan pupuk alami ini. Malahan lebih bagus ya kalau pupuk buatan sahabat ya. Kalau kita harus pandai-pandai mengaturnya, kalau terlebih juga bisa menyebabkan mati sahabat. Dan air cucian beras ini sahabat, air cucian beras,
Air cucian ikan ini sahabat boleh menggunakannya untuk tanaman lain, semua jenis tanaman, bukan sekedar tanaman buah-buahan dalam pot saja sahabat ya. Dan pastinya harus tanaman yang di luar sahabat ya, jangan tanaman yang sahabat letak di dalam rumah ya. Sebab kalau tanaman yang sahabat letak di dalam rumah ya, seperti aglonema atau monstera, philodendron, kan ada jenis-jenis juga philodendron yang boleh diletak dalam rumah ya, money plant, philodendron, monstera, yang jenis-jenis tanaman indoor ya. Memang banyak juga jenis-jenis tanaman indoor, termasuk aglonema juga boleh diletak di dalam rumah sahabat ya. Dan pastinya kalau untuk tanaman yang di dalam rumah, kalau boleh saya sarankan janganlah sahabat ya, sebab berbau kurang sedap ya kalau air cucian ikan ini. Dan ini saya sarankan untuk tanaman yang di luar ya. Dan itu juga kalau sahabat mau memasukkan si usus ikannya ya, usus ikan atau insangnya, gali dulu si pot ini, baru masukkan dan timbus lagi dengan tanah. Atau masukkan, ambil tanah lain, tutup lagi dengan tanah lain untuk mengelakkan dari datangnya lalat sahabatnya, sebab ini berbau ya, baunya amis, memang baunya amis. Lalat memang datangnya kalau tercium bau begini. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana caranya biar tanaman di dalam pot tetap berbuah dengan lebat ya sahabat ya. Dan semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.